Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini yaitu berkaitan dengan normalisasi yang merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi apa yang terbayang oleh Anda ya begitu mendengar kata-kata normalisasi? Ya, jadi ada kata normalisasi, kesannya itu kan seperti ada sesuatu yang tidak normal ya. Jadi sehingga harus dinormalisasikan. Nah, jadi inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, setelah basis data relasional itu telah kita buat tabel-tabelnya pada tahap sebelumnya, maka tabel-tabel tersebut perlu kita lakukan normalisasi. Jadi normalisasi ini merupakan sebuah teknik dalam logical design di mana kita akan mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik atau tanpa redundansi. Jadi tujuannya di sini supaya yang terhasil itu adalah suatu relasi yang tidak ada redundansi lagi. Nah, normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar hal-hal yang ambigu itu bisa kita hilangkan. Nah, tujuan kita melakukan normalisasi ya seperti tadi sudah dijelaskan bahwa yang pertama untuk menghilangkan duplikasi data ya, data-data yang redundant. Kemudian juga untuk mengurangi kompleksitas. Nah, kemudian untuk mempermudah modifikasi data. Nah, kenapa mempermudah modifikasi data? Karena jika datanya ini sudah kita buat menjadi tidak redundant, sehingga sewaktu kita melakukan modifikasi data, ya berarti kita tidak akan melibatkan banyak data sekaligus saat modifikasinya, hanya data yang berkaitan saja. Nah, berikut ini adalah contoh suatu tabel, ya kita sebut di sini tabel universal karena tabel tersebut merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan. Namun tabel ini sebetulnya bukan tabel yang baik, ya. Tapi sebetulnya tabel ini sering kalau kita lihat di banyak orang yang membuatnya menggunakan Microsoft Excel. Ya, jadi tabel seperti ini, ya itu biasanya semuanya itu ada dalam satu tabel atau satu sheet yang sama. Nah, seperti pada contoh ini ada kolom nomor mahasiswa, jurusan, kode MK, kode dosen, nama dosen, dan nilai. Jadi semua data ada pada satu tabel yang sama. Atau seperti ini contoh lainnya. Di sini ada table sales. Jadi ada kolomnya itu product name, order, number, customer name, customer address, credit, date, dan sales name. Nah, apa akibatnya jika kita tidak melakukan normalisasi? Ya, misalnya pada contoh tabel sales ini, jika kita ingin mencari produk vacuum cleaner misalnya. Nah, kita cari produk vacuum cleaner. Kan ini padahal kolomnya banyak ya. Nah, jadi kita cari hanya satu produk saja, berarti kita harus mencari pada ke semua data yang ada pada tabel ini. Ya, jadi istilahnya bisa membazir waktu juga ya. Nah, dari sisi query processingnya. Nah, kemudian misalnya kita ingin mengubah nama alamat si Dev Bachman ini, ya. Mana dia? Nah, yang ini dia. Nah, ini dia datanya. Nah, ternyata kita mau mengubah yang customer name-nya itu Dev Bachman ini, ternyata bukan hanya satu baris saja yang perlu kita ubah, tapi ada beberapa baris. Coba kita lihat nah di sini ada satu lagi. Nah, jadi niatnya itu hanya mengubah alamat satu orang saja. Tapi ternyata orang tersebut pada data itu muncul 2 kali, sehingga kita harus mengubah lebih banyak baris. Ya, setiap menambah baris, jadi semakin banyak baris yang kita ambil untuk kita ubah, maka waktu pemrosesan menjadi lebih lama. Kemudian juga misalnya kita ingin menghapus data order 2730. Nah, data order 2730 yang ini ya. Nah, maka ternyata
order 2730 ini customer-nya yang baru muncul itu hanya satu saja. Ya, customer-nya itu hanya satu saja. Nah, jadi kalau nomor ordernya ini kita hapus, maka otomatis data customer tersebut pun akan terhapus. Kenapa? Karena hanya muncul satu kali di sini. Jadi otomatis terhapus juga. Ya, mungkin bisa saja data order tersebut penting misalnya. Maksud saya data customer tersebut penting. Mungkin karena dia banyak membeli barang. Nih kreditnya sampai 10 ya. Jadi dia banyak memberi barang. Nah, sehingga kalau terhapus ya data customer-nya ya hilang seperti itu. Nah, ini masalah ya, masalah yang ditimbulkan jika tabel yang terhasil itu belum kita normalisasi. Nah, ini contoh yang lainnya. Ya, ada tabel personil, ada kolomnya sebetulnya 3 saja di sini. Nah, namun ternyata pada kolom karakteristik itu ada 3 hal yang didata. Ada tinggi, berat, dan rambut. Nah, kira-kira kalau seperti ini memang masih sangat mudah ya. Itu tinggal kita pisahkan saja tinggi, berat, dan rambut tadi pada kolom yang berbeda. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini ya, bagaimana caranya dari suatu tabel yang kesannya itu berulang-ulang ya, tidak normal sehingga kita normalisasikan.